Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Shalom. Kiranya para sahabat Narwastu, Bapak Ibu dan semuanya dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan bahagia dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Pada saat ini kami mendatangi salah satu sahabat Narwastu dan juga merupakan seorang profesor muda. Ia juga termasuk salah satu tokoh Kristiani inspiratif tahun 2021, pilihan majalah Narwastu. Dia juga dikenal sebagai seorang figur yang nasionalis dan religius. Dan kali ini kami sedang berada di kantornya dan siap berbincang dengan Bapak Profesor Hoga Saragi. Ya. Selamat siang, Pak. Ya. Apa kabarnya nih, Pak? Prof? Kabar baik. Terima kasih Timothy, Ya, Justin sama-sama, Pak. ya sudah datang ke tempat ini. Ya. Saya bergembira banget. Kami juga berterima kasih Pak boleh Ya. diundang ke tempat Bapak Universitas Bakri, karena udah berapa kali kita gagal Pak ya. Baru ini bisa ketemu ya. Iya. karena ada kesibukan ya. kesibukan satu dan lain hal. Baik Pak, saat ini kegiatan Bapak selain dari mengajar sebagai dosen di kampus apa Pak? Jadi saya sebenarnya banyak ya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Karena dari dulu itu saya suka berorganisasi. Jadi banyak aktivitas-aktivitas positif yang saya ikuti. Sebenarnya tujuannya saya ingin menjalin kerjasama, ya, menjalin hubungan sahabat dan juga kolega, ya, sehingga waktu saya ketemuan itu selalu saya saling bertukar kartu nama, bertukar handphone, bahkan kita bisa foto. Ya kan, terus saya upload di Facebook atau Instagram, ya kan. Karena bagi saya menerima orang lain itu merupakan sesuatu yang sangat penting, apalagi kalau dalam organisasi itu perlu adanya sebuah kerjasama atau teamwork, ya. Iya, betul. Dengan kita bisa kerjasama, kita bisa saling menerima, itu sangat bagus sekali. Kita bisa melaksanakan tujuan daripada organisasi yang positif tadi. Berarti bisa dibilang dampak organisasi bagi kehidupan seorang Bang Hoga tuh lumayan memberikan efek lah ya, buat kehidupan sehari-hari lah ya. Kalau orang bilang kan semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Iya. Itu ya. Jadi semakin banyak organisasi juga semakin banyak rezeki ya. Iya. betul. Iya. Kan Abang juga pernah bercerita di majalah kita, di majalah Narwastu, bahwa Abang pernah menjadi seorang tukang servis. Oh iya, betul. Dan kalau dilihat saat ini, Bang Hoga sudah menjadi profesor lah. Amin. Profesor yang bisa diperhitungkan. Iya. Dan juga dilihat dari keluarga Abang juga banyak yang sudah menjadi doktor. Iya. Lalu bagaimana sih Bang dulu kehidupan Abang kecil waktu tinggal bersama dengan orang tua? Apa yang diberikan orang tua, nasihat-nasihat orang tua, mungkin bisa kita jadikan contoh lah gitu sebagai anak-anak muda gitu kan. Jadi Timothy ya juga dulu mengalami masa kecil dan Justin ya. Memang saya jadi ingat gitu kan. Dulu ayah dan ibu itu selalu mengingatkan kita untuk belajar, ya kan. Ayo belajar. Jadi kita satu meja itu kita berlima. Sama-sama semua duduklah untuk mengerjakan tugas, membaca, menulis dan sebagainya. Jadi saya ingat dulu itu kita berlima bersaudara itu kan laki-laki semua ya. Jadi diberikan nilai-nilai untuk jangan menyontek, ya, untuk jujur, untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi dalam belajar, mencari ilmu. Jadi akhirnya singkat cerita, waktu kita kecil itu tertanamlah bahwa kita harus sarjana. Nah sekarang 5 orang itu semuanya sudah doktor, S3. Ya puji Tuhan ya, karena didikan orang tua itu, ajaran orang tua sangat bagus. Artinya bahwa mereka mengajarkan kepada kita, capailah, ya kan, sekolah setinggi-tingginya gitu. Nah, seperti itu. Kan kayak saya kan sambil juga, minum ya? Iya siap Pak. Jadi kan saya juga terlahir dari kedua orang Batak. Oh iya betul.
identiknya kan kalau orang Batak ini kan dalam tanda kutip agak keras lah ya. soal kita Sekolah ya. Sekolah, pendidikan Iya, segala iya. macem. Misalnya kayak nilai saya misalnya jelek Iya, gitu iya. kan. Ya maaf kata gitu Iya, kan. iya. Mungkin digebuk atau diapain gitu kan. Mungkin waktu kecil tuh Pak Hoga pernah mengalami yang seperti itu nggak sih? Sebenarnya lebih ke nasihat sih ya. Ah. Jadi bapak mama saya itu nggak pernah mukul lah, Ah. jarang ya. Tapi kalau dia udah nadanya keras kita udah takut gitu. Artinya kita, aduh harus belajar nih gitu kan. Langsung gemeter gitu. Iya, karena ya namanya juga masa kecil ya. Iya, betul. Tetapi intinya kami orang Batak itu kalau nggak salah ya, kan setiap tahun baru itu selalu malam ya, ngumpul karena Mandok hata. Nah itu harus wajib. Jadi mau nggak mau jadi bisa ngomong gitu kan. Jadi pundak-pundak selama setahun tuh Iya, dikeluarin gitu. semua ngomong kan. Abis itu kita maaf-maafan, pelukan. Jadi menurut saya momen itu yang paling budaya tertinggi ya dalam orang Batak itu, mandok hata itu ya. Ada emosionalnya. Iya, kadang-kadang ibu juga ngingetin kan, kamu begini, kamu harus. Jadi di situ kita dievaluasi selama setahun itu. Artinya bahwa oh saya harus benar, jangan malas, saya harus rajin. Terutama misalnya dibantu ibu dalam pekerjaan rumah misalnya. Jadi sampai di situ juga ibu bisa nangis ya kan, ayah juga bisa marah atau mengingatkan bahwa tahun depan itu kita harus sungguh-sungguh lagi gitu. Dan kita di situ kan juga berdoa ya kan. Iya, betul. Jadi saya ingat selalu tuh lagunya Dop Salpu apa tuh? Waduh. Tahunnya itu bahasa Simalungun ya, itu juga bahasa Batak tuh. Jadi masa lalu sudah berlalu ya, sekarang kita hadapi tahun yang baru ini. Jadi disitulah saya merasa bahwa kita mempertanggungjawabkan, ya kan? Kita ngomong, bahkan kita juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada abang dan adik, karena sudah setahun ini kita bisa jalani bersama. Iya. Nah, dari apa yang Bapak dapat waktu bersama dengan orang tua, pasti ada dong yang diterapkan sampai ke kehidupan keluarga, ke anak Bapak saat ini. Iya, iya. Nah, bagaimana tuh melihat anak-anak yang sekarang kan perkembangannya kayaknya harus lewat gadget, apa-apa lewat gadget, sampai kadang disuruh aja susah gitu kan. Itu karena terjadi di kehidupan bertangga saya seperti itu kan. Bagaimana Pak Hoga menyikapi seperti itu? Jadi saya lebih memfasilitasi lah ya anak saya itu untuk saya beli laptop gitu ya, saya beli handphone itu dalam arti bahwa supaya dia belajar. Iya. Karena kan sekarang medianya sudah berbeda ya, dan saya lihat sekarang dia perkembangannya sungguh luar biasa sih anak saya ini. Dalam arti bahwa misalnya beli buku bahasa Inggris, nah dia suka beli terus dibaca dia di stabiloin gitu ya kan? Padahal dulu kita nggak gitu ya. Tapi anak-anak sekarang buku bahasa Inggris ya kan. Terus juga dalam hal dia berbicara, mengungkapkan pendapat. Saya lihat sudah lebih luas daripada kita dulu ya. Betul, Pak. Makanya saya selalu ingetin bahwa dulu itu kita punya nilai-nilai ya kan. Berbeda dengan sekarang tuh yang sifatnya global kan. Iya. Jadi kita harus tanamkan juga bahwa kita harus menghormati orang tua, harus juga mau terbuka terhadap orang tua. Jadi saya lihat bahwa memang kita harus yang sudah orang tua kita ajarkan dulu, kita turunkan juga ke anak kita ya, dalam arti sesuatu yang lebih positif, yang lebih bagus, yang lebih pengennya kan gitu ya. Iya. Anaknya kalau bisa lebih tinggi lah dari kita. Tadi kan Bapak juga sudah bercerita nih Iya. tentang pengalaman Bapak sewaktu masih kecil, terus pendidikan Bapak selama masih bersama dengan orang tua, sampai Bapak tumbuh menjadi seorang profesor lah yang bisa dibilang sampai saat ini gitu kan. Nah, saya mau tanya nih Pak, apa sih Pak obsesi Bapak saat ini, kehidupan ini gitu? Iya. Karena itu mungkin sangat penting ya. Betul. Jadi memang dulu saya obsesinya banyak ya, mau jadi ini, mau jadi itu gitu ya. Tapi sekarang kayaknya saya melihat maksudnya ya udah terserah Tuhan ya mau bawa kita kemana. Jadi let the river flow ya. Maksudnya kita ngalir aja sama Tuhan, karena nggak bisa juga sih kita paksain ya. Kalau bukan itu memang sudah ditentukan Tuhan, sudah ditakdirkan Tuhan, atau sudah Tuhan sudah merancang kita gitu loh. Jadi akhirnya saya sekarang tuh
lebih kepada mendingan ya udah saya ada sesuatu apa saya kerjakan sebaik-baiknya. Jadi kalau terakhir waktu saya jadi profesor kan umur 40 tahun itu ya. Nah memang dibilang katanya profesor termuda ya, tetapi saya mengikut lomba dosen terbaik umur 43 tahun tuh. Jadi disitulah saya mendapatkan inspirasi di lomba itu. Jadi juri itu waktu itu nanya, untuk apa kamu jadi dosen? Buat apa kamu jadi dosen? Kenapa kamu jadi dosen? Memang kamu dosen apa? Apa ada hati kamu sebagai dosen? Passion kamu apa sebagai dosen? Jadi akhirnya saya menjawab tuh, karena saya ditolong oleh dosen, oleh guru saya dulu, jadi saya harus menolong orang lain. Jadi akhirnya jawaban saya itu, waktu lomba dosen terbaik, saya harus menghasilkan 10 profesor, menghasilkan 100 doktor, 1000 S2, dan 10.000 S1. Jadi jawaban peserta lomba, menurut juri ya, rata-rata umum-umum aja katanya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ini Propoga jawabannya KPI katanya. Key Performance Indicator. Di atas rata-rata. Iya, indikator 10 profesor, indikator 100 doktor, indikator 1000 S2, dan indikator 10.000 S1. Itulah yang saya mau hasilkan dalam hidup saya ini, seumur hidup saya sebagai profesor. Jadi itu mungkin yang jadi apa tadi? Obsesi. Berarti muaranya tetap sama ya, mencerdaskan kehidupan Iya, bangsa padahal. iya. Oke, Pak. Jadi kan Bapak juga seorang akademisi, pengajar, sekalipun tadi sudah disinggung tentang organisasi. Saya pengen tahu lagi nih, Pak. Saya pengen lebih dalam lagi. Boleh. Kenapa Bapak, Abang mendapatkan ikut dalam organisasi-organisasi yang cukup besar lah, cukup banyak. Ya, karena bagi saya itu kan dari diri kita sendiri dulu ya. Setelah itu masuk kepada saya dengan istri saya, kemudian saya dengan anak saya. Berarti kan dari individu masuk ke keluarga, dari keluarga masuk nanti ke rumah tangga ya, kemudian masuk ke tetangga kita, pekerjaan kita. Makanya ada RT, RW kan, baru nanti masuk ke kelurahan, kecamatan, bahkan kota, ya kan. Nah misalnya kota Jakarta, Jakarta Selatan, ya kan, terus Pulau Jawa, akhirnya mendunia lah. Jadi akhirnya saya berpikir saya harus melakukan sesuatu hal yang sekecil mungkin, saya perbaiki. Setia dalam hal kecil, maka saya akan dipercayakan untuk hal yang besar. Jadi mungkin kenapa saya ikut organisasi itu, karena saya pikir saya di lingkungan diri sendiri sudah saya beresin, di keluarga sudah beres, ya kan, ke orang lain juga sudah beres, maka saya masuk ke yang lebih besar lagi, skupnya organisasi. Nah, disitulah saya coba mau membawakan bagaimana kita mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Karena bagi saya ini kan kita satu ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu kota, satu tempat, ya kan? Dan kita ini juga sebenarnya satu darah kan? Karena saya ini suka donor darah, Bang. Ya, Timothy sama Justin. Jadi saya tuh ya itulah ya. Makanya saya bilang saya adalah tokoh persatuan, tokoh kerukunan. Kenapa? Karena saya suka menyatukan. Jadi kalau ada organisasi itu mungkin mau pecah atau seperti apa, saya coba satukan, Bang. Jadi itulah kenapa saya suka ikut organisasi. Saya mau ada kontribusi di organisasi itu supaya kita bisa bersatu. Bersatu dalam hal perbedaan orang-orangnya, tapi kita bisa satukan untuk mencapai satu tujuan. Seperti itu, Bang. Berarti ini bisa kita kaitkan dengan tahun politik berjalan, Pak. Iya. Jadi memang sempat ada isu gitu. Sempat ada isu bahwa Bang Hoga ingin masuk parpol. Kita nggak usah sebut parpolnya lah ya. Kita nggak usah sebut parpolnya. Jadi bisa Abang ceritain gitu loh, kenapa ingin dibalik tadi cerita Abang ikut organisasi dan keinginan pribadi Abang. Gitu. Mungkin bisa diceritakan. Jadi memang sebenarnya saya sendiri sudah menetapkan diri untuk menjadi dosen. Jadi saya memang adalah pengajar, guru, dan kebetulan saya juga sudah disahkan negara sebagai profesor kan, guru besar. Tetapi dari sisi keluarga, ya kumpulan kita Saragi Garingging itu menanyakan,
Karena kan ini kita namanya orang Batak ya, itu katanya keturunan raja. Padahal saya ini darahnya merah ya. Kalau bilang katanya darah biru kan. Memang opung saya itu Upas Pendek namanya dulu. Iya. Dia itu adalah panglima raja, ya. Dan dia juga mengambil baunya raja. Iya. Nah sampai anak ayah saya itu maksudnya adik saya ya, Iya. namanya Raja Raya Saragi, memang raja. Dulu namanya Raja Raya kan. Iya. Jadi kita turunan Upas Pendek itu turunan raja, Bang. Jadi akhirnya berdampaklah pada keluarga bahwa kita harus memimpin, kita harus memanajemen. Ya, Saragi itu kan lebih kepada kata aturan, tata kelola, manajemen. Dia tuh mengatur sebenarnya Saragi itu, Bang. Jadi ada kayak seperti ya bisa dikatakanlah CEO ya kan, CIO, Chief Information Officer ya kan. Iya. Jadi dia ya komisaris juga, termasuk dirjen juga, menteri juga, staf ahli juga, dan sebagainya lah dalam tatanan perusahaan maupun kenegaraan. Jadi akhirnya saya menyadari gitu bahwa saya ini harus switch dari dosen ke politik. Ya, karena ya kita harus ada suatu kontribusi di negara ini kan. Jadi kalau memang saya diizinkan dan terpilih untuk sebagai penyelenggara negara, ya saya akan coba menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Artinya bahwa kita harus memajukanlah bangsa Indonesia, negara Indonesia. Karena saya juga sudah Lemhanas kan, saya PPSA 22 itu Ikatan Alumni Lemhanas, dan juga saya sebagai ketua bidang kerjasama di IKA Lemhanas ya. Itu berarti ketua bidang ya, ketua kami ketua IKAL ada lagi ya. Nah kemudian saya juga itu ketua Ikatan Cendekiawan Simalungun saya. Jadi banyaklah saya ditempatkan di struktur-struktur organisasi, dan akhirnya orang mempercayakan saya untuk membereskan lah banyak hal gitu. Jadi makanya saya coba untuk membuat tata kelola ya, membuat good governance ya, membuat itu lebih baik lagi gitu, Bang. Berarti bisa dibilang mirip-mirip ke LBP lah ya. Ini mirip-mirip Pak Luhut. Iya. Kalau Luhut kan diberikan banyak jabatan. Iya, seperti itu. Iya. Berarti bisa dibilang ini adalah sebuah berkat dari Tuhan. Amin. Iya, betul ya, banget. Bapak bisa berkembang di berbagai macam, cuma di satu skup pendidikan aja gitu ya. Oke Pak, kita lanjut Pak. Selain aktif sebagai pengajar tadi sudah dijelaskan, terus ikut dalam berbagai organisasi. Saya melihat bahwa Bang Hoga juga tidak lupa akan nilai-nilai kerohanian. Iya betul. Ini dibuktikan dengan ada beberapa kesempatan Bang Hoga mengisi khotbah-khotbah gitu. Kenapa Pak bisa sampai masuk ke dalam dunia kerohanian? Iya. Sebenarnya awalnya saya kan kesaksian ya. Sebenarnya saya awalnya kan suka ikut organisasi ya. Akhirnya karena saya orang Kristen, organisasi Kristen memanggil saya kan. Jadi kan ada lagunya tuh, dengar dia panggil nama saya. Lagu sekolah minggu ya. Dengar dia panggil namamu ya. Jadi saya dengar, akhirnya saya ikut kan. Karena saya juga harus mendengar suara gembala saya kan. Iya. Nah akhirnya saya ditabiskan lah menjadi seorang pendeta. Iya. Jadi kemudian juga saya diajak untuk khotbah. Waduh, saya bilang nih, ya udah saya isi aja. Karena kan saya dari dulu mengajar ya Bang. Iya. Jadi saya tahunya ini begini. Waktu itu kan saya bawakan tentang jiwa yang ada di Alkitab. Jiwaku untuk Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Jadi jiwa itu diciptakan Tuhan untuk manusia itu untuk kemuliaan Tuhan gitu kan. Nah ternyata setelah saya khotbah ada seorang ibu datang. Pak, aduh makasih ya buat khotbahnya hari ini. Kenapa Bu? Saya ini cenderung sering bunuh diri karena kejiwaan saya. Tetapi begitu dijelaskan oleh Bapak tadi tentang jiwa secara detail dan banyak contoh-contoh, akhirnya saya tahu Pak bahwa jiwa itu untuk Tuhan, bukan untuk iblis tapi untuk Tuhan. Nah akhirnya saya nggak mau bunuh diri lagi Pak. Itulah akhirnya saya jadi tahu, oh rupanya saya ini diberi Tuhan karunia pengajaran. Jadi saya baru mengerti bahwa saya ini ada karunia mengajar Pak.
Dari ibu tadi tuh, bayangkan loh, ada seorang ibu yang suka bunuh diri, jiwanya udah hancur lah ya, kacau balau, tapi dengan saya cerita di khotbah tadi, pengajaran yang saya berikan, dia datang ke saya, Pak. Jadi akhirnya saya bilang, dari dulu kan saya mengajar terus kan. Nah, sampai saya jadi profesor, baru ini saya dikasih mimbar. Nah, begitu saya ngajar, ternyata, oh saya merasakan ada karunia mengajar. Itulah testimoni saya ya Pak ya. Maksudnya dari kesaksian ibu itu akhirnya saya sekarang kalau mau khotbah itu memang saya bidangnya pengajaran. Nggak mau di luar itu gitu. Saya hanya mengajar aja. Demikian Pak. Oke. Timothy ya, saya manggilnya Pak sama Justin. Karena masih muda semua nih. Iya. Ya, sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang akademis, dan sebagai seorang pendeta juga nih Pak, mungkin harapan apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda Indonesia khususnya yang saat ini sedang menempuh pendidikan? Ya, bagi saya itu sebenarnya zaman ini kan sudah berubah ya, semuanya sudah bisa diakses ya, apalagi ada artificial intelligence, ada chat GPT, ada juga kita bisa search ya, atau pakai kecerdasan buatan ya, semuanya sudah ada di engine-nya di situ, mesin daripada informaticsnya itu ya. Jadi menurut saya sekarang adalah semua orang bisa mengakses, dan mungkin nantinya pengetahuan itu akan merata ya. Tetapi pertanyaannya lagi adalah manusia yang seperti apa nantinya yang mau dihasilkan, ya kan? Kalau saya intinya kalau kita bilang itu pengetahuan akan lenyap, betul ya? Betul. Tetapi yang akan tetap itu adalah kasih. Yang akan tetap itu adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jadi lebih kepada nilai-nilai integritas ya. Bisa saja nanti teorinya begini ya, kata si Anu begini ya, pengetahuannya begini, tetapi kalau kita tidak mengasihi sesama kita manusia, apa gunanya? Ya, jadi saya kembalikan lagi kepada semua ya, sahabat-sahabat Narwastu ya. Jadi bahwa perlu kita menyadari bahwa dengan knowledge ya, dengan ilmu pengetahuan yang kita terima sebanyak-banyaknya. Nah, kembali lagi kalau kita tidak punya karakter yang bagus, nah ini juga bisa jadi persoalan. Iya, jadi maksudnya tuh kalau bisa ya memanusiakan manusia lah. Ya, bagaimana manusia itu kita anggap sama seperti diri kita sendiri gitu ya. Jadi itu memang yang paling penting menurut saya. Jadi saran saya itu jangan lagi lah kita dengan teknologi, dengan handphone, dengan laptop, dengan IT. Tetapi bagaimana kita cobalah ya tinggalkan semua ini, ketemu aja dengan manusia, ya kan? Saling ngobrol, saling diskusi. Karena sekarang justru teknologi itu bukan manusianya jadi dekat ya, malah iya satu keluarga gitu saya lihat pernah di situ bapak, ibu, anak ya kan main handphone semua gitu, padahal bisa ngobrol sebenarnya. Iya. Makanya kalau saya bilang mendingan letakin aja dulu handphone, laptop, iPad ya, supaya lebih manusia itu kan punya jiwa sosial. Iya, jiwa sosial, jiwa ingin didengar, ingin ngomong, ingin diperhatikan dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya meskipun saya ahli teknologi, tetapi saya lebih memperjuangkan manusia daripada teknologinya gitu. Bahwa manusia itu lebih penting dari teknologi gitu. Karena kalau nggak ada manusia, teknologi nggak ada apa-apanya. Iya. Oke, iya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Iya, siap. Di tahun 2021 yang lalu, Bang Hoga terpilih
menjadi salah satu tokoh Kristiani inspiratif pilihan dari majalah Narwastu. Iya. Bagaimana waktu itu perasaan Abang setelah mendapatkan penghargaan tersebut dan harapan Abang untuk majalah Narwastu di tahun-tahun yang akan berjalan? Jadi memang Narwastu itu kan harum ya, wangi. Jadi saya juga merasakan betul ya apa yang dikatakan, apa yang dituliskan itu selalu memotivasi kita, ya membuat kita lebih bagus lagi. Saya juga dengan terpilihnya sebagai tokoh, ya orang-orang pada mengenal saya karena adanya majalah Narwastu ya. Jadi saya berterima kasih banyak ya buat majalah Narwastu, buat teman-teman ya, terutama ketua ya Pak Jondro Munte, kemudian juga teman-teman semua lah yang sudah bekerja keras ya. Jadi Timothy, Justin dan semuanya lah ya yang ada di Narwastu itu saya mengucapkan terima kasih. Karena Narwastu saya juga bisa dikenal oleh orang-orang dan juga bisa harum gitu ya, harum nama baik gitu ya. Jadi ini terima kasih kepada Narwastu. Harapan saya seperti itu. Jadi selalu Narwastu ini semakin berkembang, semakin bagus dan semakin baik ya. Apalagi kemarin waktu ulang tahun Pak Jondro ya, saya melihat semakin komitmen, semakin terus Narwastu ini akan di Nusantara bahkan dunia lah. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Baik, Pak Oga, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Sama-sama. Sehat selalu Pak Oga, sukses. Ya. Baik, demikianlah bincang-bincang kami dengan Pak Profesor Hoga Saragi. Kami juga ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara serta sahabat majalah Narwastu bahwa selain menerbitkan majalah cetak, Narwastu juga kini hadir dalam bentuk video podcast yang ada di channel YouTube majalah Narwastu. Demikianlah bincang-bincang ini. Salam sehat, terima kasih. Salam Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Tuhan. Salam kasih Narwastu.